Pemulung tua menemukan harta karun tak disangka pemiliknya adalah orang terkaya. Lihat apa yang terjadi selanjutnya bikin terkejut. Langit masih tampak pucat. Bahkan burung-burung pun belum bersuara. Udara pagi menggigit tulang, menusuk melalui lubang-lubang kecil di jaket kusam yang sudah bertahun-tahun dipakai oleh seorang perempuan renta bernama Bu Siti. Tubuhnya kurus dan dibungkukan oleh usia. Namun langkahnya tetap membawa tekad yang sulit diragukan. Dengan karung plastik besar di punggung, dia berjalan menyusuri jalanan sempit, menapaki trotoar yang masih sepi, seperti rutinitasnya selama hampir 20 tahun terakhir. Ia tidak pernah mengeluh. Meski tak ada yang menyambutnya dengan ucapan selamat pagi, dan meski kadang hanya menemukan botol plastik yang tak seberapa nilainya, Bu Siti selalu bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan dirinya untuk hari yang tidak pernah bisa ditebak akan membawa keberuntungan atau sekadar cukup makan. Bu Siti tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran kota, dibangun dari kayu bekas dan seng yang sebagian besar sudah berkarat. Lokasinya berada di tepi sungai kecil yang seringkali meluap saat musim hujan datang. Tetangganya adalah sunyi dan tumpukan barang rongsokan. Ia sendirian. Suaminya telah lama meninggal, dan anak semata wayangnya pergi merantau entah kemana, tak pernah mengirim kabar sejak 10 tahun lalu. Meski hidupnya tampak suram di mata kebanyakan orang, Bu Siti menyimpan cahaya dalam dirinya. Bukan cahaya gemerlap dunia, tapi cahaya keteguhan, kesabaran, dan doa yang tidak pernah berhenti ia panjatkan setiap malam. Tangannya yang keriput tidak hanya meraba sisa-sisa peradaban orang lain di tempat sampah, tetapi juga meraba harapan bahwa suatu hari, hidup akan tersenyum sedikit saja padanya. Di sudut pasar Cikoko yang masih sepi, Bu Siti mulai menyisir bak-bak sampah besar. Tangannya cekatan memisahkan plastik dari kertas, logam dari kain. Ia tidak jijik. Ia bahkan tersenyum sendiri ketika menemukan satu bungkus mie instan yang masih utuh. Meski kadaluarsa sudah lewat sebulan. Baginya, itu rezeki. Sore nanti bisa ia rebus bersama sedikit sayur hasil sisa dari pedagang sayur yang iba padanya. Bu Siti, pagi benar ya, Bu? Sapa seorang tukang parkir yang baru datang. Bu Siti menoleh sambil tersenyum lebar. Pagi, Pak Yani. Biar bisa keburu sebelum yang lain datang. Pak Yani mengangguk. Ia tahu, meski usia Bu Siti sudah melewati kepala 6, semangatnya tak pernah luntur. Bahkan ia kalah cepat dari perempuan tua itu. Mereka bicara sebentar tentang cuaca, tentang harga-harga yang makin mahal, lalu kembali sibuk masing-masing. Jam menunjukkan pukul 7 saat pasar mulai ramai. Para pedagang mulai membuka tenda dan lapak. Aroma makanan mulai menguar, dan suara tawa pembeli mulai terdengar. Bu Siti melangkah ke arah belakang pasar. Di tempat biasanya ia menemukan barang bekas yang lebih banyak. Di sana, di antara tumpukan kardus dan kaleng-kaleng bekas cat, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah kotak kayu tua, dilapisi debu dan jaring laba-laba. Bukan hal yang luar biasa sebenarnya. Ia sudah sering menemukan peti-peti seperti itu. Namun yang satu ini berbeda. Ada ukiran pada sisi-sisinya. Ukiran yang halus dan tampak dibuat dengan teliti. Ia mendekat dan meraba permukaan kotak itu. Terkunci. Tapi bukan dengan gembok, melainkan semacam kait besi tua yang sudah berkarat. Ia menoleh kanan-kiri. Tidak ada yang memperhatikan. Ia menarik karungnya, dan dengan pelan mengangkat kotak itu ke dalamnya. Tidak berat, tapi cukup membuatnya menahan napas. Setelah selesai menyisir tempat itu, ia pulang. Langit sudah cerah. Matahari mulai menghangatkan kulit wajahnya yang keriput. Ia berjalan perlahan ke rumahnya, melewati jalan setapak berlumpur, sambil sesekali berhenti untuk mengatur napas. Di dalam gubuknya, ia meletakkan kotak kayu itu di atas tikar lusuh. Ia menyeduh air panas menggunakan kompor kecil yang apinya sering mogok. Sambil menyeruput teh pahitnya, ia menatap kotak itu. Ada rasa ingin tahu yang besar, tapi juga was-was. Setelah menunggu sejenak, ia mengambil pisau kecil dan mulai mengutak-atik kunci karatnya. Butuh waktu hampir 15 menit sebelum kait itu lepas dengan bunyi berderak. Kotaknya terbuka perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa kantong kain bludru berwarna merah tua. Ia menarik satu, lalu membuka simpulnya.
Kilau emas dan batu permata memantul dari cahaya kecil jendela. Mata Bu Siti membelalak. Ia menggenggam lehernya sendiri, seolah tak percaya apa yang ia lihat. Ia membuka satu kantong lagi. Kali ini isinya gelang dan kalung yang berkilauan. Ia duduk terpaku cukup lama, seperti mimpi yang terlalu nyata untuk diucap. Tapi ia bukan orang yang tamak. Benda-benda itu membuatnya takut. Ia tahu, kalau bukan miliknya, maka itu pasti milik orang lain. Ia tak tahu harus bagaimana. Ia bahkan tidak tahu kemana harus melapor. Polisi, tapi ia takut disangka mencuri. Anak-anak muda sering menyebut orang-orang tua sepertinya sebagai pencari kesempatan. Ia mengunci kembali kotak itu, menutupnya dengan kain, dan meletakkannya di bawah kolong tempat tidurnya. Malam itu, Bu Siti tak bisa tidur. Di satu sisi, ia merasa seperti tengah memegang sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Di sisi lain, ia takut kalau orang yang kehilangan harta itu sedang mencarinya dan menganggapnya pencuri. Keesokan harinya, ia kembali ke tempat biasa, tapi pikirannya tak bisa lepas dari isi kotak itu. Ia tak menceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Pak Yani. Ia berpura-pura tak terjadi apa-apa, meski langkahnya lebih pelan dan wajahnya lebih banyak termenung. Hari-hari berikutnya Bu Siti mencoba menyelidiki dengan caranya sendiri. Ia bertanya pada pedagang lama di pasar, adakah yang kehilangan barang berharga? Tidak ada yang tahu. Ia berjalan ke kelurahan, pura-pura bertanya apakah ada pengumuman kehilangan, tapi tak ada yang relevan. Ia pulang dengan perasaan bimbang. Sampai suatu sore, saat ia duduk di depan gubuknya menatap senja, sebuah mobil hitam mewah melintas perlahan di depan jalan sempit. Mobil itu tak seharusnya lewat situ. Jalanan terlalu kecil. Tapi mobil itu berhenti beberapa meter dari tempat Bu Siti duduk. Seorang pria paruh-baya dengan jas abu-abu turun. Wajahnya tampak serius, tapi juga lelah. Ia memegang sebuah foto kecil dan menatap sekeliling. Bu Siti memperhatikan diam-diam. Ia tidak mengenal pria itu. Tapi sesuatu tentang caranya menatap lingkungan sekitar memberi Bu Siti firasat bahwa pria itu sedang mencari sesuatu. Atau seseorang. Pria itu berjalan perlahan ke arahnya. Ketika sudah cukup dekat, ia menyapa dengan sopan. "Permisi, Ibu. Apakah Ibu yang tinggal di sini?" Tanyanya pelan. Bu Siti mengangguk ragu. "Iya, Pak. Ada apa ya?" Pria itu menarik napas dalam. "Saya Pak Rahman. Saya sedang mencari sesuatu yang sangat penting. Barang peninggalan keluarga. Sebuah kotak kayu tua. Saya diberitahu bahwa terakhir kali terlihat di daerah sekitar sini." Tubuh Bu Siti menegang. Nama itu terdengar asing, tapi suaranya tak mengandung nada mengancam. Pak Rahman mengeluarkan foto dari saku dalam jasnya. Foto itu memperlihatkan kotak kayu yang kini tersembunyi di kolong tempat tidurnya. Mata Bu Siti langsung mengenalinya, tapi mulutnya tertutup. Ia belum tahu harus menjawab apa. Ia menatap mata pria itu. Jujur, tulus, tapi juga putus asa. Hari mulai gelap. Angin berembus dingin dari sungai. Bu Siti tahu, malam itu akan jadi malam yang panjang, dan keputusan yang akan ia ambil bisa mengubah segalanya. Hari-hari milik Bu Siti memang tidak pernah mudah. Setelah subuh, ia telah menuntaskan salat dan berdoa dalam kamar kayu berdinding triplek yang mulai lapuk dimakan usia. Matanya menyapu langit-langit rumah, memperhatikan beberapa lubang kecil tempat angin masuk diam-diam. Di bawah langit gelap, suara ayam jantan bersahutan, bersaing dengan suara knalpot motor tua tetangganya yang bersiap berjualan bubur. Bu Siti meraih caping usang dan karung plastik besar yang digantung di sisi pintu. Uang yang dikumpulkannya selama beberapa minggu terakhir belum cukup untuk membeli beras 5 kilogram. Namun, ia tidak mengeluh. Ia sudah terlalu lama akrab dengan kekurangan, sehingga tidak mudah bagi perasaan sedih untuk bertahan dalam dirinya. Dia bukan tidak pernah menangis, tapi bukan pula orang yang suka meratapi hidup. Sebelum keluar, ia menatap foto almarhum suaminya yang ditempel seadanya di dinding kamar. "Pak, doakan saya kuat hari ini, ya," gumamnya lirih. Langkahnya menyusuri gang sempit, melewati deretan rumah semi permanen lain, sebagian masih tertutup rapat.
Bau gorengan dan aroma kopi dari warung tetangga menyapa penciumannya, membuat perutnya menggeliat pelan. Ia belum makan, tapi sudah biasa. Di dalam hati ia berkata, kalau dapat cukup botol hari ini, mungkin bisa beli lontong sayur. Perjalanan ke tempat biasa ia mencari rongsokan tidak pernah pendek. Ia harus melewati beberapa blok rumah mewah, lalu menyusuri perkampungan padat, lalu naik ke area pasar lama. Di sanalah banyak botol plastik dan kardus dibuang begitu saja. Sambil melangkah, matanya jeli memperhatikan tepi jalan, sisi selokan, dan tong sampah umum. Setiap botol plastik yang terlihat, ia pungut dan masukkan ke karung. Langkahnya sempat terhenti saat melihat seorang anak kecil duduk di dekat tong sampah. Wajahnya kotor, tangan menggenggam sebungkus kerupuk yang tinggal sedikit. Bu Siti tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ia mendekat dan bertanya, "Nak, kamu sendiri?" Anak itu mengangguk. "Ibu jualan. Aku nunggu di sini." "Makan sudah." Anak itu menggeleng. Bu Siti menoleh ke arah kantong bajunya yang berisi uang logam receh. Ia menghela napas sebentar, lalu mengulurkan 2.000 rupiah. "Nih, buat beli roti ya. Jangan jajan sembarangan." Anak itu tersenyum lebar. Gigi depannya ompong. "Makasih, Nek." Bu Siti melanjutkan langkahnya. Hatinya sedikit ringan. Ia tak pernah punya banyak, tapi entah kenapa, selalu merasa cukup untuk berbagi walau sedikit. Mungkin karena sejak dulu ia hidup dalam kebersamaan. Suaminya semasa hidup adalah seorang buruh pelabuhan, yang sering pulang tanpa membawa hasil. Tapi mereka tetap bisa makan dengan mengandalkan hasil kebun kecil yang dulu pernah mereka miliki di kampung sebelum pindah ke kota. Saat tiba di pasar lama, suasananya seperti biasa. Tukang sayur meneriakkan harga, tukang daging sibuk menimbang, dan suara keramaian menyatu dalam satu irama yang khas. Bu Siti tidak membeli apa-apa. Ia langsung menuju tempat pembuangan sampah pasar, tempat para pedagang meletakkan limbah. Dengan sabar, ia mengais satu demi satu kantong plastik, memisahkan yang masih layak dijual. Kardus-kardus bekas dus mie instan, botol plastik air mineral, bahkan beberapa kaleng susu kosong ia kumpulkan dengan rapi. Bau yang menusuk hidung bukan lagi masalah. Ia sudah kebal. Dalam proses mengais sampah itu, seorang pria tua dengan rompi lusuh menepuk pundaknya. "Bu Siti, pagi benar hari ini." Sapa pria itu. "Pak Wardi namanya. Kalau kesiangan, keburu diambil orang lain, Pak." "Hehe," jawab Bu Siti sembari tersenyum. Mereka berbincang sejenak. Sama-sama pemulung, mereka saling berbagi informasi soal lokasi rongsokan yang bagus hari itu. Hari ini, Bu Siti mendapat informasi bahwa di belakang gedung kosong bekas swalayan yang sudah tutup sejak pandemi, ada tumpukan limbah dari pembersihan gedung. Katanya ada banyak kardus dan botol juga. "Tapi jauh, Bu," ujar Pak Wardi. Bu Siti berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ia tidak keberatan berjalan jauh asal ada harapan hasil yang lebih banyak. Ia tahu, satu-satunya cara agar hari ini bisa membeli beras dan mungkin satu bungkus tempe, adalah dengan mengumpulkan setidaknya 2 karung besar. Ia meninggalkan pasar setelah mengucapkan terima kasih kepada Pak Wardi. Jalan menuju gedung kosong itu cukup terjal. Harus melewati ganggang sempit dan beberapa jalan berkerikil. Tapi Bu Siti tak mengeluh. Ia justru menikmati udara pagi yang mulai menghangat. Matanya sesekali menatap langit yang tampak biru bersih tanpa awan. Saat tiba di belakang gedung, tempat itu sepi. Tidak ada satupun orang. Ia mengamati sekeliling. Beberapa pintu besi tergembok, tapi pagar belakang terbuka sebagian. Ia menyelip masuk, lalu melihat tumpukan kardus besar dan puluhan botol plastik berserakan. Di sudut ruangan, ada koper tua yang setengah tertutup kain sobek dan debu. Awalnya, Bu Siti mengabaikannya. Ia lebih tertarik mengisi karungnya dengan botol dan kardus. Tapi koper itu entah mengapa menarik perhatiannya. Bentuknya bukan seperti koper murah biasa. Pegangannya dari kulit, dengan plat logam kuning yang tampak mengkilap meski tertutup kotoran. Setelah ragu beberapa saat, ia memutuskan untuk membuka koper itu. Dalam hati, ia hanya berharap menemukan kain bekas yang bisa dijual kiloan.
Namun yang ia lihat setelah membuka koper membuatnya diam beberapa detik. Tumpukan map coklat, kotak bludru kecil, dan satu bungkusan besar plastik bening yang di dalamnya ada sejumlah logam emas. Ia menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia mengambil salah satu koin dan memperhatikannya. Berat dan berkilau. Seketika dadanya berdebar. Ia tahu, ini bukan benda mainan. Tapi ia juga tahu, membawa barang seperti ini bisa berbahaya. Ia tak punya keinginan menyimpannya. Ia hanya seorang pemulung tua yang tidak ingin terlibat dalam urusan besar. Ia duduk bersandar di dinding, mencoba berpikir, apa yang harus ia lakukan? Melaporkannya? Tapi kepada siapa? Di tengah kebingungan itu, ia teringat sesuatu. Dulu, di tenda bantuan bencana, pernah ada relawan yang bilang bahwa jika menemukan sesuatu yang mencurigakan, bisa langsung melapor ke kantor polisi setempat. Ia meremas koin di tangan, lalu memasukkan kembali semua isi koper seperti semula. Ia tak ingin membawa pulang barang itu. Ia hanya ingin mengamankannya. Ia menutup koper itu rapat, lalu mencari tali rafia yang ada di sekitar. Setelah koper diikat, ia menyeretnya perlahan keluar dari halaman belakang gedung. Langkahnya berat, bukan karena koper itu terlalu berat, tapi karena ia merasa seperti sedang membawa sebuah keputusan besar. Ia belum tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi yang pasti, ia tahu satu hal, ia tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang bukan miliknya. Langkah kaki Bu Siti melewati gang sempit yang belum sepenuhnya kering dari hujan semalam. Ujung-ujung celana dasternya sedikit basah, terkena cipratan air dari jalanan berbatu. Tapi perempuan tua itu sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Keranjang rotan di punggungnya bergoyang pelan setiap kali ia membungkuk memungut botol plastik, kardus, atau benda logam yang bisa dijual. Hari itu langit tak terlalu terik. Awan kelabu menggantung rendah, seolah-olah ingin menumpahkan hujan tapi masih ragu. Di sisi lain kota, deretan ruko tampak baru buka. Beberapa pedagang mulai menata barang, membuka rolling door dengan suara berderak keras. Tapi Bu Siti tak memperhatikan itu semua. Fokusnya hanya satu, mencari sisa-sisa yang orang buang dan bisa ia manfaatkan untuk menyambung hidup. Ia melewati sebuah trotoar di samping toko bangunan. Di sana ada tumpukan kardus dan plastik bekas, seperti habis dipakai untuk membungkus barang kiriman. Bu Siti mendekat perlahan. Ia menyapa satpam toko, seorang lelaki parubaya bernama Pak Iman, yang sudah biasa melihatnya. "Pagi, Bu Siti," ucap Pak Iman sambil mengangkat tangan. "Pagi juga, Pak Iman. Ini kardus boleh saya ambil?" Tanyanya sembari menunjuk tumpukan besar di pojokan. "Ambil saja, Bu. Tadi itu dari pengiriman semen dan keramik. Banyak yang masih bagus," jawabnya ramah. Bu Siti tersenyum tipis. "Makasih." "Ya, Pak. Semoga dagangan tokonya makin laris." Pak Iman tertawa kecil. "Amin, Bu. Hati-hati aja. Jangan terlalu dibungkukin berat-berat." Dengan cekatan, Bu Siti mulai memilah tumpukan kardus. Tangannya yang kurus tapi cekatan menyusuri sela-sela lipatan, mengangkat satu persatu, lalu melipatnya dengan rapi sebelum memasukkannya ke dalam keranjang. Ia sudah sangat terlatih dalam urusan ini. Tumpukan yang semula berantakan dalam waktu singkat mulai berkurang, menyisakan lapisan kardus basah dan sobek di bagian bawah. Namun saat ia mengangkat selembar kardus besar yang agak berat, ia merasakan sesuatu yang janggal. Kardus itu seakan menutupi sesuatu. Sebuah benda keras menonjol di bawahnya. Bentuknya tak seperti botol atau kaleng. Lebih berat dan berkilau samar saat terkena cahaya. Bu Siti menyipitkan mata, berusaha melihat lebih jelas. Ia membungkuk lebih dalam, lalu menyibakkan beberapa lapisan plastik kusut yang menutupi benda itu. Tangan tuanya menyentuh permukaan logam dingin dan kasar. Ia menarik napas pelan saat jari-jarinya menyentuh sudut tajam dari benda yang tersembunyi. Dengan kedua tangan, ia menariknya keluar dari tumpukan. Sebuah peti kecil, kira-kira sebesar tas kerja pria, muncul dari balik timbunan kardus. Warnanya kusam kecoklatan, dengan ornamen logam berkarat di sudut-sudutnya. Di bagian depan, terdapat kunci gembok kecil yang sudah patah dan menggantung lemah.
Peti itu terlihat tua, seperti sudah lama terpendam di gudang. Lalu entah bagaimana bisa berakhir di tumpukan sampah toko bangunan itu. Dahi Bu Siti mengerut. Ini bukan kardus biasa, gumamnya. Ia mencoba mengangkat peti itu. Berat, tapi bukan berat seperti berisi batu. Rasanya seperti ada sesuatu di dalamnya. Mungkin logam atau kaca atau benda berharga? Rasa penasaran mulai muncul di wajahnya. Ia duduk sejenak di trotoar, menatap peti yang kini ada di pangkuannya. Tangannya dengan perlahan membuka gembok yang sudah longgar. Ia tahu, membuka benda temuan bisa berbahaya, tapi tak ada firasat buruk yang ia rasakan. Setelah sedikit berusaha memutar engsel, tutup peti itu terbuka sedikit demi sedikit. Di dalamnya, tergolek benda-benda yang langsung membuat napasnya tercekat. Ruangan itu sunyi, kecuali suara detik jam di dinding dan bisikan halus dari AC sentral yang menghembus perlahan. Pak Rahman duduk di ruang kerja pribadinya di lantai 2 rumah megahnya. Matanya menatap layar komputer dengan ekspresi kaku. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan kegelisahan yang tak biasa. Sebuah pesan di email dengan status prioritas tinggi baru saja diterima. Laporan dari kepala logistiknya menyatakan bahwa satu unit truk pengangkut barang-barang pribadi dan dokumen penting telah hilang kontak selama lebih dari 13 jam. Awalnya ia tak ingin panik. Di dunia bisnisnya yang luas, delay semacam itu biasa terjadi karena faktor teknis atau medan sulit. Namun, laporan itu menyebutkan bahwa GPS kendaraan itu mati secara tiba-tiba dan sinyal terakhir berasal dari kawasan pemukiman padat di pinggiran kota. Lebih mencurigakan lagi, sopir yang biasa dapat dihubungi lewat 2 nomor ponsel sekaligus, kini tak merespons satupun panggilan. Rena, istrinya, yang sedari tadi duduk di sofa dengan wajah cemas, memeluk bantal kecil sambil menatap suaminya penuh tanya. Ketika ia mendengar bahwa barang-barang dalam truk itu bukan hanya keperluan bisnis biasa, tetapi juga menyangkut benda-benda pribadi, termasuk beberapa kotak peninggalan keluarga lama yang belum sempat diinventarisasi ulang, perasaannya mulai tidak tenang. Ia tahu, harta mereka berlimpah, tetapi bukan soal nilai yang membuat ia gelisah, melainkan warisan sejarah dan kehormatan yang ada di dalamnya. Salah satu peti yang hilang bahkan disebut-sebut berasal dari keluarga besar ayah Pak Rahman yang dulu mengabdi sebagai kepala desa zaman kolonial. "Kamu yakin ini tidak diretas atau diambil alih orang dalam?" tanya Rena, suaranya pelan namun tegas. Pak Rahman menggeleng. "Belum bisa disimpulkan. Tapi aku sudah minta divisi keamanan internal untuk menyisir rekam jejak pergerakan mereka sebelum sinyal menghilang. Kalau sampai isi truk itu bocor ke media..." Rena tak sanggup melanjutkan. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri dan menuju jendela. Suaminya bangkit perlahan, berjalan menghampiri dan merangkul bahunya. "Tenang, aku akan tangani ini sendiri, tanpa kehebohan. Kita belum perlu libatkan polisi atau wartawan. Terlalu riskan jika publik tahu." Di balik semua kerisauan itu, ada keputusan besar yang mulai ia pikirkan, turun langsung ke lapangan. Pagi berikutnya, sebuah SUV hitam keluar dari gerbang rumah besar itu tanpa pengawalan, tanpa sirene, tanpa plat khusus. Di dalamnya, duduk seorang pria dengan setelan sederhana, topi kain polos, dan kacamata hitam. Tak banyak yang akan menyangka bahwa pria itu adalah Pak Rahman. Ia memutuskan untuk menyamar, menyelidiki sendiri area terakhir di mana sinyal kendaraan terdeteksi. Sementara itu, jauh di sisi lain kota, di sebuah gang sempit dekat Pasar Loak, Bu Siti tengah duduk termenung di teras rumah reyotnya. Tangannya sibuk membersihkan sisa plastik dari pemilahan barang rongsokan semalam, tetapi pikirannya melayang ke sebuah peti kayu yang ia sembunyikan di balik tumpukan kasur tua di pojok kamar. Peti itu berat, tak hanya secara fisik, tapi juga dalam benaknya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia bukan pencuri. Ia tak pernah bermaksud mengambil barang orang lain. Tapi saat menemukannya terselip di antara kardus-kardus rusak dan koper usang yang terbengkalai di pinggir jalan, pikirannya mengira itu hanya barang sisa pindahan orang kaya yang dibuang begitu saja. Namun saat ia membukanya di malam hari, isi di dalamnya membuat tubuhnya bergetar. Di balik lapisan kain beludru yang mengelilingi peti itu, terdapat gulungan surat tua yang terikat pita emas, sebuah kotak kecil berisi perhiasan kuno,
serta sebuah map besar dengan stempel perusahaan mewah, entitas yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Di antara semua itu, ada pula semacam buku catatan dengan inisial RAH, tertulis halus di pojok sampulnya. Bu Siti menyadari sejak awal bahwa ini bukan barang buangan. Tapi karena tak tahu harus mengembalikan kemana, ia simpan rapat-rapat. Beberapa kali ia ingin menceritakan kepada tetangga, namun urung. Ia takut dicurigai, takut dianggap berniat menjualnya. Bahkan ia tak berani membawa peti itu ke balai RW atau pos keamanan. Ketakutan menumpuk bersama keraguannya. Ia hanya berharap seseorang datang mencarinya. Seseorang yang benar-benar pemiliknya, yang akan mengakui tanpa perlu ia menjelaskan duluan. Namun sampai pagi ini, tak ada tanda-tanda siapapun mencarinya. Di jalan setapak tak jauh dari tempat tinggal Bu Siti, Pak Rahman yang menyamar sedang mengobrol dengan tukang tambal ban. Ia menanyakan tentang keberadaan sebuah truk yang mungkin sempat lewat atau berhenti beberapa waktu lalu. Tukang tambal itu mengingat bahwa 2 malam sebelumnya memang ada kendaraan besar yang mogok tak jauh dari situ. Tapi ia tak sempat mendekat karena kebetulan sedang melayani pelanggan. Coba tanya ke Bu Yayah di warung kelontong. Dia suka duduk di depan, matanya tajam. Saran tukang tambal sambil menyalakan rokok. Pak Rahman mengangguk dan melangkah pelan menuju warung yang disebutkan. Ia mulai mencatat hal-hal kecil, arah kendaraan terakhir, jam-jam ramai, bahkan percakapan warga yang tak disengaja tertangkap telinganya. Semua potongan itu masih belum membentuk gambar utuh. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak boleh ceroboh. Di rumahnya yang megah, Rena menunggu dengan kecemasan yang sulit ia sembunyikan. Ia menghubungi suaminya setiap 2 jam sekali, sekadar memastikan bahwa semua baik-baik saja. Tapi ada perasaan yang sulit ia ungkapkan, seakan ada sesuatu yang lebih besar tengah berputar di luar kendali mereka. Ia terus memikirkan isi peti yang hilang. Ia tahu, bukan hanya dokumen. Di dalam peti itu ada cerita panjang tentang keluarga mereka. Rahasia lama yang seharusnya tidak keluar ke tangan yang salah. Bu Siti membuka lemari tua dan menarik plastik besar berisi pakaian bekas. Di bawahnya, peti itu masih tertutup rapat. Tangannya sempat menyentuh pegangan logamnya, tapi segera ia tarik kembali. Ia tak berani membukanya lagi. Seolah makin lama ia melihatnya, makin besar beban moral yang ia rasakan. Tetangga sebelah, Mak Ijah, lewat di depan rumah sambil membawa ember. Bu Siti, dapat barang bagus lagi kemarin, serunya. Bu Siti hanya mengangguk kecil. Sedikit saja, Mak, kardus dan botol plastik. Mak Ijah terkekeh. Lumayan, yang penting bisa buat beli beras. Bu Siti tersenyum hambar. Dalam hati ia semakin gelisah. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena ia merasa seperti sedang menyimpan sesuatu yang bukan miliknya. Dan setiap hari berlalu tanpa kepastian, beban itu makin menghimpit. Saat malam datang dan rumah-rumah sekitar mulai gelap, Bu Siti duduk di pojok kamarnya. Lampu temaram menerangi lantai tanah yang dingin. Ia mengambil buku catatan kecil dari balik peti, membuka halaman pertama dengan ragu. Tulisan tangan yang rapi dan indah memenuhi halaman itu. Tampaknya ditulis oleh seseorang yang sangat menghargai waktu dan ketertiban. Di halaman kedua, ada peta kecil. Ia tak mengerti maksudnya, tetapi ia yakin ini penting. Bu Siti menutup buku itu dengan hati-hati. Dalam hati, ia mulai berpikir untuk mencari bantuan. Tapi kepada siapa? Siapa yang bisa dipercaya? Dan tidak akan memanfaatkan barang ini untuk keuntungan pribadi? Malam itu, ia tak bisa tidur. Pandangannya tertuju ke dinding yang mulai retak, sementara pikirannya berkelana jauh, seakan memanggil seseorang dari luar sana. Seseorang yang tahu makna semua benda itu, dan akan menjawab semua pertanyaannya. Langit pagi belum benar-benar cerah ketika Bu Siti membuka tirai usangnya. Kabut tipis masih menggantung di atas gang sempit tempat ia tinggal. Suara sapuan pel lantai dari rumah sebelah, suara ayam yang baru berkokok di kejauhan, dan derit roda gerobak sampah dari ujung jalan menjadi orkestra sederhana yang selalu mengiringi harinya. Bu Siti menatap ke arah sudut ruangan tempat peti besi itu terletak, tersembunyi di balik tumpukan karung dan kardus. Sudah beberapa hari sejak ia menemukannya,
Dan setiap malam ia hanya bisa menatap peti itu dari kejauhan, takut sekaligus penasaran. Ia tidak punya keberanian untuk membukanya lebih jauh setelah melihat kilatan emas di sela-sela celah kecil tutupnya yang sedikit terbuka. Tapi rasa gelisah kian hari makin menghantui pikirannya. Ia menyalakan kompor minyak tanah, menuangkan sedikit air ke dalam panci kecil dan memasukkan beberapa potong ubi sisa semalam. Aroma sederhana itu mengingatkannya pada masa-masa saat anak-anaknya masih tinggal bersamanya sebelum semua merantau dan perlahan tak pernah kembali. Sambil menunggu air mendidih, Bu Siti duduk di kursi kayu reot. Matanya menatap kosong ke jendela. Ia berpikir keras. Bagaimana jika peti itu milik seseorang yang sangat berpengaruh? Bagaimana jika di dalamnya ada sesuatu yang berbahaya? Atau lebih buruk, bagaimana jika ia dilaporkan mencuri? Ia berdiri, mengambil syal lusuhnya dan memutuskan untuk keluar. Jalan-jalan pagi mungkin bisa meredakan kecemasan yang menghantui kepalanya. Di sisi lain kota, Pak Rahman berdiri di depan kaca besar di ruang kerjanya, menatap layar yang menampilkan titik koordinat terakhir kendaraan pengangkut miliknya. Ia mengenakan pakaian kasual yang tak menunjukkan sedikitpun bahwa ia adalah salah satu pengusaha tersukses di negeri itu. Di belakangnya, Rena duduk dengan mata lelah. "Kamu yakin harus turun langsung?" tanya Rena tanpa mengalihkan pandangan dari cangkir tehnya yang sudah dingin. "Ini bukan sekadar soal barang hilang, Ren," jawab Pak Rahman tegas. "Di dalam peti itu ada dokumen yang sangat penting, menyangkut investasi dan juga rahasia bisnis kita. Aku tidak bisa mempercayakan ini sepenuhnya pada orang lain." Rena tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Ia tahu, jika suaminya sudah berkata seperti itu, tak ada gunanya melarang. Pak Rahman keluar dari rumah, menyamar sebagai warga biasa. Ia tak ingin keberadaannya menarik perhatian. Mobil mewahnya diganti dengan kendaraan tua yang disewa, dan penampilannya dibuat sangat biasa. Kemeja lusuh, topi murahan, dan sepatu penuh debu. Ia telah menandai sejumlah lokasi di sekitar titik terakhir mobil pengangkut itu terdeteksi. Salah satunya adalah lingkungan tempat Bu Siti tinggal. Sementara itu, Bu Siti berjalan menyusuri pasar kecil dekat gang rumahnya. Ia membawa kantong plastik kosong yang biasanya ia gunakan untuk mengumpulkan barang-barang yang bisa dijual. Di tengah perjalanan, ia melihat keramaian kecil di pojok jalan. Seorang pria parubaya tampak sedang bertanya-tanya kepada beberapa warga. Pria itu bertanya dengan nada sopan dan ramah, menanyakan apakah ada seseorang yang melihat sebuah kendaraan besar melintas beberapa hari lalu. Bu Siti berhenti, memperhatikan dari kejauhan. Pria itu terlihat seperti pendatang, namun ada sesuatu dalam sikap dan caranya bicara yang membuatnya tampak tidak biasa. Ia berbicara dengan tenang, memperhatikan lawan bicaranya, dan tidak tampak seperti orang yang sekadar penasaran. Pak Rahman merasa lingkungan itu sangat berbeda dari dunia yang biasa ia datangi. Jalanan sempit, rumah-rumah berdempetan, dan wajah-wajah warga yang tampak terbiasa dengan kesulitan hidup. "Pak, kalau cari kendaraan besar, mungkin bisa tanya ke Bu Siti. Dia sering keliling nyari barang bekas. Kadang nemu aneh-aneh," kata seorang pria berambut keriting, pedagang tahu Sumedang yang lapaknya terletak di ujung gang. Pak Rahman menoleh. "Bu Siti?" "Iya, dia pemulung di sini. Baik orangnya. Tinggal di gang sebelah, rumah paling pojok," jelas si pedagang sambil menunjuk arah. Pak Rahman mengangguk dan berterima kasih. Ia mencatat nama itu dalam pikirannya. "Bu Siti," gumamnya. Bu Siti yang mendengar percakapan itu langsung berbalik arah, kembali ke rumahnya dengan langkah cepat. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia merasa seperti seseorang yang sedang menyimpan rahasia besar dan hampir ketahuan. Sesampainya di rumah, ia segera mengunci pintu dan jendela, duduk di lantai dengan napas memburu. Peti itu masih di sana, diam tak bersuara, seolah mengawasinya. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Cepat atau lambat seseorang akan datang mencarinya. Ia harus membuat keputusan. Tapi kepada siapa ia bisa mempercayakan isi peti itu? Bu Siti mengintip dari celah tirai jendela. Jalanan tampak sepi. Hanya ada beberapa anak kecil yang sedang berlarian sambil tertawa. Namun rasa cemas tak juga surut. Ia merasa seperti tengah berada di tengah badai yang tak tampak,
Hanya bisa merasakan angin kuatnya namun tak tahu dari mana datangnya. Sore itu, untuk mengusir gelisah yang makin menyesakkan dada, Bu Siti kembali memutuskan keluar rumah. Tapi kali ini bukan untuk mencari barang bekas, melainkan untuk mencari jawaban. Ia mendatangi warung kecil milik Mbok Sarni, tempat para warga sering berkumpul. Ia duduk di bangku kayu tua di pojok, memesan teh hangat, dan mendengarkan percakapan yang mengalir di sekitar. Beberapa warga sedang membicarakan seorang pria asing yang datang pagi tadi, menanyakan soal mobil besar yang hilang. Ada yang curiga, ada pula yang hanya menganggapnya orang yang tersesat. Katanya mobil itu ngangkut barang penting. Ya? Ucap seorang ibu. Barang penting gimana? Kalau penting, ya pasti dijaga dong. Ini kok bisa hilang? Timpal yang lain. Tapi orang itu sopan loh. Kayak bukan orang sembarangan, kata seorang kakek, sambil menyeruput kopi. Bu Siti menyimak diam-diam. Setiap kata mereka membuat rasa bersalahnya bertambah. Ia merasa seperti seseorang yang menyimpan rahasia negara. Padahal ia hanya seorang pemulung tua yang bahkan tak tahu apa isi pasti peti itu. Malamnya, ketika hujan turun deras membasahi atap seng, Bu Siti duduk di depan peti besi itu. Ia tak tahan lagi. Ia menyalakan lampu minyak, dan dengan kedua tangan gemetar, ia membuka peti perlahan. Kilauan emas kembali menyambut matanya. Tapi bukan hanya itu. Ada amplop-amplop coklat tebal yang tertata rapi, beberapa map besar dengan tulisan asing, serta sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Bu Siti mengangkat satu amplop, membukanya, dan terdiam. Di dalamnya ada lembaran-lembaran cek bertuliskan angka yang bahkan ia tak mampu baca banyaknya. Ia tak mengerti semua itu. Tapi ia tahu, benda-benda ini bukan miliknya, dan terlalu besar risikonya jika ia menyimpannya terlalu lama. Di kejauhan, Pak Rahman masih menelusuri gang-gang sempit. Ia telah bertemu lebih dari 10 orang hari itu, tapi tak satu pun yang memberi petunjuk meyakinkan. Ia berhenti di sebuah warung, memesan kopi hangat, dan duduk menyendiri di pojokan. Ia membuka ponsel kecilnya, menatap lagi peta digital dan catatan dari staf kepercayaannya. Titik terakhir kendaraan itu berada hanya 2 blok dari tempat ia duduk. Tapi dari situ, jejaknya lenyap. Ia menoleh ke arah penjaga warung. "Pak, kalau saya mau tanya, di sekitar sini siapa yang biasanya suka ngumpulin barang-barang bekas?" Penjaga warung mengangguk. "Wah, yang paling terkenal si Bu Siti. Udah tua, tapi rajin banget. Orangnya jujur juga. Pernah nemu dompet, dikembalin." "Dia tinggal di mana?" "Gang sempit di belakang. Rumah paling pojok, yang pintunya warna biru kusam." Pak Rahman mengucap terima kasih dan segera berjalan ke arah yang dimaksud. Gang itu sempit, hanya cukup untuk satu orang dewasa lewat. Dinding rumah-rumah di kiri kanan terlihat tua, catnya mengelupas, dan bau lembab menggantung di udara. Ia sampai di sebuah rumah kecil dengan pintu yang memang sudah sangat usang. Ia mengetuk perlahan. "Permisi, Bu Siti." Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Dari dalam, Bu Siti mendengar suara itu. Ia berdiri perlahan, mendekat ke pintu. Suaranya tidak ia kenali. Tapi ada sesuatu dalam panggilan itu yang membuat hatinya berdegup lebih kencang. Ia membuka pintu perlahan, hanya sedikit, cukup untuk menampakkan separuh wajah. "Maaf, cari siapa?" tanyanya pelan. "Bu Siti, saya hanya ingin bertanya. Nama saya Rahman. Saya sedang mencari sebuah kendaraan yang hilang beberapa hari lalu. Barang-barangnya sangat penting. Ada yang bilang ibu mungkin tahu sesuatu." Bu Siti menatap pria di hadapannya. Penampilannya sederhana, tapi sorot matanya tajam. Ia tahu pria ini bukan orang sembarangan. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Masuk saja, Pak. Tapi saya tidak tahu apakah ini yang Bapak cari atau bukan." Pagi itu pasar tradisional ramai seperti biasa. Aroma sayur segar, ikan basah, dan gorengan bercampur menciptakan nuansa hidup yang khas. Saat matahari baru saja menyingsing, Bu Siti sudah berada di lorong terjauh pasar, memilah botol plastik dan kardus yang dibuang pedagang sayur. Karung goni besar tergantung di punggungnya,
namun langkahnya tetap ringan, dengan ketelitian tinggi menyisir tiap sudut. Di arah yang sama, seorang pria sederhana mengenakan baju lusuh dan topi caping berjalan sambil memperhatikan satu persatu penjual barang bekas. Ia membeli beberapa kaleng aluminium kecil, lalu memilih potongan logam, bahkan menawar tumpukan kertas bekas murah. Tak ada yang menduga pria itu adalah sosok yang lebih dari sekadar pembeli rongsokan. Ia adalah Pak Rahman yang menyamar sebagai orang biasa. Ketika ia membayar penjual kardus, suaranya ramah saat menanyakan, "Bu, apakah kakak pemulung yang kemarin ketemu tungku kecil, kayak peti kayu itu?" Penjual itu mengangguk, sedikit heran. "Oh, iya, dia pemulung tua, sering mancar ke sini. Mendadak sepi sejak beberapa hari lalu." Pak Rahman mencatat dalam hati. Ia lalu berpaling, melihat sekilas seorang perempuan tua sedang menata kardus di ujung lorong. Tato gelang di pergelangan tangan kirinya masih terlihat meski kusut, dan logika matanya tetap tajam meskipun usia tak memungkinkan. Hatinya bergetar. Sosok itulah yang dicari-carinya. Puas menimbang-nimbang, ia pun mendekati perempuan itu dengan sopan. "Pagi, Bu. Ibu sering ketemu finger peti kayu tua itu, ya? Kemarin saya beli di pinggir jalan." Bu Siti menoleh, sedikit curiga. "Saya memang pemulung, Pak. Tapi soal peti kayu tua, maaf, saya tidak begitu mengenal. Aku mendengar satu peti besar ditemukan dekat sini. Tulisan di pinggir petinya pakai inisial." Lanjutnya dengan tenang, menghindari nada mengitari topik tanpa perlu menuding. Mendengar inisial, Bu Siti terhenyak. Wajahnya pucat. Ia hanya mengangguk pelan. "Kalau soal peti, saya pernah angkat, lalu simpan di rumah." Pak Rahman tak buru-buru bertanya langsung. Ia hanya menyimpan informasi itu. Ia menyerahkan beberapa keping recehan sebagai bentuk terima kasih karena mau berbicara. Kemudian ia pergi tanpa pamit. Di benak Bu Siti, rasa gelisah kembali menyelimuti. Ia merasa seperti rahasianya mulai tercium. Ia kembali bekerja, namun lidahnya terasa kering saat berusaha menyambut celah lain obrolan di pasar. Sejak pertemuan itu, Pak Rahman diam-diam mulai mengikuti jalan kaki Bu Siti. Ia mengamati jam-jam dia keluar rumah, cara dia memilih barang bekas, bagaimana ia menawarnya. Bukan karena ingin menuduh, tapi untuk memastikan bahwa Bu Siti memang pemilik peti itu. Sementara itu, dari rumah mewahnya, Rena mengawasi dari jauh. Ia duduk di mobil rental yang diparkir sekitar 2 gang dari tempat tinggal Bu Siti. Ia melihat secara langsung hubungan samar antara si penumpang caping lusuh dan perempuan tua pemulung itu. Ia tahu suaminya sedang bertindak hati-hati. Rena mencatat cuplikan kecil. Tatapan lembut saat Bu Siti tersenyum pada anak-anak di pasar. Gemetar saat memasukkan potongan kardus ke goni. Lalu merunduk sesaat saat lelaki itu bertanya soal peti. Ia mencatat semuanya bukan untuk menakutinya, tapi agar bisa tahu bahwa orang tua itu tidak berbohong. Malam harinya, hujan turun pelan. Di rumah, Bu Siti duduk termenung di depan peti kayu yang kini disimpan rapi di pojok kamar. Ia menyalakan lampu minyak, lalu perlahan membuka peti itu. Aroma tua dan bau kayu menyapa indera penciumannya. Di dalamnya, terbungkus perhiasan antik, surat tua dengan segel lilin, dan sebuah map besar dengan inisial RAH. Tepat seperti yang disebut pria tadi. Tanpa menunggu lebih lama, ia meraba rak tajam di dalam peti dan menyentuh gulungan surat sutra. Hatinya bergemuruh. Ia sadar kini besok hidupnya akan berubah. Ia menutup peti, berdoa terkena beban menemukan jalan yang benar. Pagi itu langit mendung, menyimpan aroma hujan yang belum juga tumpah. Daun-daun pisang di pekarangan Bu Siti bergerak lambat tertiup angin. Di depan rumah kayu yang sudah rapuh di bagian fondasinya, sepasang sepatu kulit menginjak tanah merah yang sedikit becek. Di sampingnya, langkah ringan seorang perempuan muda menyusul, memegang tas kecil dengan cemas yang sulit disembunyikan. Pak Rahman berdiri tenang, menatap rumah sederhana itu. Sekilas ia melihat gembok kecil tergantung di pagar kayu, ket tembok rumah sebagian mengelupas, dan daun pintu yang tak lurus sempurna. Tapi ada satu hal yang membuatnya menghormati rumah itu. Aura kejujuran dan kesederhanaan yang tidak bisa dibeli. Rena berdiri di sebelahnya.
Wajahnya tampak kaku. Ia menoleh pada ayahnya. Yakin ini rumahnya, yah? Pak Rahman mengangguk. Dia tak punya alasan untuk berpura-pura. Cara bicaranya waktu di pasar, cara dia menggenggam karung, itu bukan tangan penipu. Tanpa berkata banyak lagi, ia melangkah maju dan mengetuk pintu kayu 3 kali. Ketukan pertama lembut, yang kedua lebih tegas. Mereka menunggu. Dari dalam terdengar langkah kaki pelan. Suara sandal kayu menggesek ubin yang sedikit retak. Lalu pintu terbuka perlahan. Bu Siti berdiri di baliknya, mengenakan daster hijau tua dan kerudung yang sudah pudar warnanya. Wajahnya sejenak terkejut, dan refleks tangannya bergerak ke dada seperti sedang menahan degup jantung. Matanya berpindah dari pria tinggi di hadapannya ke perempuan muda di sampingnya. Ia seperti sedang mencari petunjuk, berusaha memahami siapa mereka. Tapi sebelum ia sempat berkata apapun, Pak Rahman maju sedikit dan mengulurkan tangan sambil tersenyum sopan. Bu Siti, perkenalkan, saya Rahman dan ini anak saya, Rena. Kami datang dengan niat baik. Maaf jika kedatangan kami mengagetkan. Bu Siti tampak canggung. Ia memandang tangan yang terulur, lalu perlahan menyambutnya. Maaf ini, Pak Rahman yang itu. Pak Rahman mengangguk. Ia membuka map kecil dari tas kulitnya dan menunjukkan foto peti dengan inisial. Kami mencari peti ini sejak beberapa hari terakhir. Ini milik saya, Ibu. Kami punya dokumen resmi atas barang-barang di dalamnya. Dan kami mendapat informasi bahwa Ibu yang menemukannya. Wajah Bu Siti memucat. Ia memegang sisi pintu seperti butuh penyangga agar tubuhnya tidak limbung. Napasnya berat, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat di punggung. Tapi ia tidak lari. Ia tetap berdiri di situ, menghadap tamu yang kini membawa kenyataan yang tak bisa dihindari. Ayo masuk, Pak. Saya jelaskan semuanya. Pak Rahman dan Rena melangkah ke dalam. Ruang tamu rumah itu kecil. Hanya ada 2 kursi plastik dan 1 meja pendek dari kayu bekas. Dindingnya ditempeli kalender lama dan 1 bingkai kecil berisi tulisan Arab. Bau kayu lembab tercium. Namun ruangan itu bersih. Tak ada sampah berserakan. Hanya kesederhanaan yang tidak dibuat-buat. Bu Siti mempersilakan mereka duduk. Lalu dengan langkah pelan ia membuka pintu kamar dan kembali dengan kotak besar yang ditutupi kain putih lusuh. Saya temukan di tumpukan kardus dekat pasar. Waktu itu saya pikir cuma peti biasa. Tapi begitu saya buka, saya tahu ini bukan milik saya. Pak Rahman membuka kain penutup itu perlahan. Matanya terpejam sesaat saat melihat isi yang utuh. Surat, dokumen, perhiasan warisan, semuanya masih ada. Ia mengangguk, tak berkata apa-apa. Tapi tangannya gemetar saat menutupnya kembali. Ibu menyimpan semua ini tanpa menyentuh satupun. Tanya Rena pelan. Suaranya nyaris bergetar. Saya takut. Nak, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya bukan orang pintar. Saya cuma tahu, kalau barang itu bukan milik saya, maka tidak akan bawa keberkahan kalau saya simpan untuk diri sendiri. Rena menunduk. Dadanya sesak melihat wajah tua di depannya berkata seperti itu. Ia tak menyangka, di antara pencarian yang penuh harapan palsu dan kegelisahan, justru seorang pemulung tua yang menjaga kejujuran lebih dari siapapun yang ia kenal. Pak Rahman berdiri, lalu menunduk dalam-dalam. Bu Siti, kami tidak bisa membalas kebaikan Ibu hari ini, tapi kami tidak akan melupakan ini seumur hidup. Bu Siti tersenyum kecil. Tapi matanya berkaca-kaca. Saya cuma ingin hidup tenang, Pak. Hidup ini sudah berat tanpa harus membawa beban yang bukan milik saya. Langit sore hari itu berwarna jingga muram. Di dalam mobil hitam yang diparkir tak jauh dari gang kecil menuju rumah Bu Siti, Rena duduk diam menatap jendela. Tangannya memeluk map berisi dokumen yang baru saja diperiksa ulang oleh asistennya. Di sampingnya, Pak Rahman baru saja menutup telepon setelah berbicara dengan seseorang yang ditugaskan mengatur properti rumah. Ayah yakin kita tidak terlalu cepat? Tanya Rena dengan suara yang masih dibalut ragu. Pak Rahman menoleh pelan, menatap wajah anak perempuannya yang selalu sensitif terhadap detail. Tidak ada istilah terlalu cepat kalau menyangkut kebaikan, Ren.
Ibu itu tidak pernah menuntut. Justru karena itu, ia harus kita bantu dengan cara yang tidak menyakitkan harga dirinya. Mobil berjalan pelan masuk ke gang sempit. Jalan tanah yang dilalui itu basah setelah hujan tadi siang. Beberapa anak kecil masih bermain lompat tali sambil tertawa, dan suara siulan pedagang kue dari kejauhan mengisi udara yang mulai dingin. Sesampainya di depan rumah Bu Siti, mereka tidak langsung turun. Pak Rahman membuka laci dashboard dan mengambil sebuah buku tua bersampul coklat. Di dalamnya terdapat catatan keuangan lama dan tanda pengenal almarhum istrinya, yang dulu sempat disimpan bersama dokumen penting di dalam peti itu. Ia menatapnya sejenak sebelum memasukkan kembali ke tas kerja. Rena mengetuk pintu lebih dulu. Suara kursi bergeser terdengar dari dalam. Tak lama, daun pintu kayu dibuka, dan Bu Siti muncul dengan wajah penuh kejutan. "Rena, Pak Rahman, kalian datang lagi." "Kami bawa sedikit oleh-oleh," jawab Rena sambil tersenyum. "Boleh masuk, Bu?" Bu Siti membukakan pintu lebar-lebar. Di dalam, ruang tamu tampak sama seperti sebelumnya. Rapi, sunyi, dan terasa hangat. Tidak ada barang berlebih, tidak ada perabot mahal, hanya jejak kehidupan yang bertahan di tengah keterbatasan. Pak Rahman duduk, lalu membuka map kecil dan menyodorkannya ke Bu Siti. "Apa ini, Pak?" tanya Bu Siti dengan kening mengerut. "Surat tanah di pinggiran kota. Rumah kecil, tapi jauh lebih layak. Ada 2 kamar tidur, dapur, kamar mandi yang tidak bocor, dan pekarangan kecil untuk berkebun. Semuanya atas nama Ibu. Sudah lunas pajak 3 tahun ke depan." Bu Siti menatap dokumen itu seperti melihat tulisan asing. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar tapi tidak ada suara keluar. "Jangan salah paham, Bu," ujar Rena lembut. "Kami tidak memberi ini sebagai hadiah. Ini cara kami menjaga agar kejujuran seperti milik Ibu tidak lenyap. Dunia ini butuh orang seperti Ibu, dan Ibu perlu tempat tinggal yang lebih baik." Bu Siti menunduk. Tangan tuanya gemetar menggenggam map itu. Hening panjang memenuhi ruangan. Lalu, suara gemerisik hujan kecil mulai terdengar di atap. "Saya tidak pernah bermimpi tinggal di rumah besar," katanya pelan. "Tapi kalau memang ini bisa jadi tempat yang tenang, saya terima. Dengan syarat, kalian mau tetap datang sesekali. Saya tidak mau merasa sendirian." Rena tersenyum lebar. "Itu janji, Bu." Hari-hari setelahnya dipenuhi kesibukan yang tak terlihat dari luar. Pak Rahman menyuruh timnya merenovasi rumah baru Bu Siti secara cepat tapi hati-hati. Dinding dicat warna netral yang menenangkan. Tanaman pot di teras diletakkan berdasarkan saran arsitek yang tahu persis selera sederhana. Setiap detail ditata bukan untuk memamerkan kekayaan, tapi untuk menunjukkan perhatian. Bu Siti belum tahu bahwa rumah itu bahkan disiapkan dengan sumur resapan baru dan akses air bersih yang stabil. Dia hanya tahu, dalam waktu singkat, hidupnya berubah. Tapi yang membuatnya bingung bukan pada kemewahan atau kejutan, melainkan pada pertanyaan sederhana yang belum sempat ia tanyakan. Mengapa orang seperti Pak Rahman dan Rena, yang tidak ia kenal sebelumnya, begitu peduli? Suatu malam, ia duduk di beranda rumah barunya, menatap langit tanpa bintang sambil memegang cangkir teh. Di dalam, Rena sedang membantu merapikan dapur. Pak Rahman duduk di kursi rotan sambil membaca laporan pekerjaan dari tablet. "Saya ingin tahu, Pak," kata Bu Siti tiba-tiba, "mengapa Bapak begitu cepat percaya bahwa saya tidak mengambil apa-apa dari peti itu?" Pak Rahman mendongak. Tatapannya dalam, tidak terkejut. "Karena waktu pertama saya melihat Ibu, saya tidak melihat ketakutan seperti pencuri. Saya lihat seseorang yang sedang bingung karena harus memegang sesuatu yang bukan haknya, dan itu membebani." Bu Siti mengangguk pelan. Ia tidak menjawab lagi, tapi dari sorot matanya yang menatap ke kejauhan, terlihat bahwa jawabannya sudah cukup. Di hari berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah surat kaleng ditemukan oleh petugas keamanan di depan kantor Pak Rahman. Isinya mengklaim bahwa ada orang dalam perusahaan yang membocorkan informasi keberadaan mobil yang hilang. Pak Rahman tidak langsung menghubungi polisi.
Ia memanggil 3 staf terpercayanya dan menyusun strategi agar bisa mengetahui siapa yang bermain di balik bayang-bayang. Ia tahu, selama barang penting itu sempat hilang, ada pihak yang berniat lebih dari sekadar mencuri. Saat semua mata tertuju pada bagaimana Bu Siti bersikap terhadap peti itu, tidak ada yang menyadari satu fakta, bahwa peti itu sebenarnya ditandai secara khusus oleh sistem keamanan perusahaan. Dan ketika dibuka oleh orang asing, sistem itu mengirim sinyal, tapi hanya dalam bentuk log tertutup. Log itu baru bisa dibaca 3 hari setelahnya oleh sistem pusat. Rena, yang diberi tugas untuk menyelidiki data tersebut, mulai mencurigai salah satu asisten lama ayahnya yang sebelumnya bekerja di divisi logistik. Data menunjukkan lokasi mobil terakhir justru dekat area tempat pria itu tinggal. Sebelum akhirnya sinyal hilang, Pak Rahman memutuskan menyelidiki diam-diam, tanpa melibatkan nama keluarga. Tapi ia tidak tahu bahwa Rena juga mengambil langkah sendiri. Ia menyamar sebagai pelanggan barang antik dan bertemu pria itu di pasar loak, membawa kamera tersembunyi di tas. Penyamaran itu hampir gagal ketika pria tersebut mengenali wajah Rena dari artikel lama di majalah bisnis. Tapi sebelum ia kabur, seseorang lain menyelinap diam-diam dari arah belakang dan menangkapnya. Pengawal pribadi yang diminta Pak Rahman diam-diam mengikuti Rena sejak pagi. Langkah-langkah kaki Rio terdengar pelan menyusuri gang sempit yang mengarah ke warteg Bu Mayang. Sejak kejadian peti itu dikembalikan, dan kebaikan hati Bu Siti diketahui oleh keluarga Rahman, Rio sering termenung sendiri. Ia belum tahu hubungan pasti antara keluarga Rahman dan pemilik warteg tempat ia selama ini makan. Tapi hari itu, dari jendela belakang kampus, ia melihat mobil yang sama, berplat nomor elegan dan dijaga sopir berseragam, terparkir di depan warteg sederhana itu. Ia mengintip dari balik dinding, menyamarkan dirinya di balik tiang listrik. Rio tidak sedang mencurigai apa-apa. Ia hanya penasaran. Ketika orang kaya datang ke tempat sempit yang biasa ia anggap rumah kedua, dunia rasanya bergerak agak aneh. Ada sesuatu yang sedang berubah. Ia bisa merasakannya. Sementara itu, di dalam warteg yang hanya muat 8 bangku kayu panjang itu, Bu Mayang duduk bersila di dekat rak bumbu, menatap sepasang tamu yang datang bukan untuk membeli makan siang. Rena membuka tas kecilnya dan mengeluarkan selembar dokumen yang rapi dan bersampul biru tua. Ini hanya contoh. Bu, kalau ibu tidak nyaman, kami bisa bahas ulang, katanya, berusaha bersikap seformal mungkin tanpa membuat lawan bicara merasa canggung. Bu Mayang membaca perlahan. Surat itu berisi tawaran kerjasama penyediaan makanan untuk sebuah panti rehabilitasi anak-anak jalanan. Syaratnya hanya satu. Pihak yang memasok makanan harus bersedia mempertahankan nilai asli masakan rumahan, bukan makanan cepat saji. Dan yang lebih mengejutkan lagi, warteg Bu Mayang masuk dalam daftar pendek yang diajukan oleh tim yayasan yang dikelola keluarga Rahman. Pak Rahman, yang duduk tak jauh dari pintu masuk, menyeduh teh dari gelas bening yang sudah diberi gula batu. Pandangannya tak lepas dari dinding yang penuh noda minyak. Bukan karena jijik, tapi ia seperti sedang membayangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar dinding tua itu. Sesuatu yang akan membuat tempat ini tidak lagi sekadar warteg. Bu Mayang, katanya setelah keheningan cukup panjang, kalau saya boleh jujur, saya percaya tempat ini bukan hanya tempat orang makan. Ini tempat orang pulang, meski mereka tidak punya rumah. Dan saya ingin membantu menjadikannya lebih dari sekadar tempat makan. Bu Mayang menatapnya penuh keraguan. Tapi saya hanya masak pakai tungku kecil. Pak, dapur saya pun bocor kalau hujan deras. Dan itu bisa kita perbaiki. Rena menimpali. Tapi yang tidak bisa diperbaiki kalau hilang adalah ketulusan. Dan itu sudah ibu miliki sejak awal. Suara panci jatuh di dapur mengejutkan mereka semua. Dari balik tirai kain lusuh, Rere, anak sematawayang Bu Mayang, muncul sambil tersipu malu. Ia membawa nampan berisi pisang goreng hangat. Maaf, tadi kepleset, Bu, katanya pelan. Ini untuk tamu. Rena menerima pisang itu dan tersenyum. Dalam hati ia mencatat satu hal. Semua orang di rumah ini bergerak dengan sikap melayani, bukan menjual. Dan itulah yang membuat tempat ini berbeda dari restoran mahal manapun yang pernah ia datangi. Beberapa hari kemudian, warteg Bu Mayang mulai didatangi teknisi dan arsitek.
Mereka tidak memakai seragam mencolok, hanya membawa alat ukur dan papan sketsa. Mereka berdiskusi pelan, mencatat setiap sudut dapur, dan menghindari membuat keributan. Mereka tahu, setiap pelanggan yang datang ke warteg ini bukan orang yang nyaman dengan kemewahan. Mereka hanya ingin makan dengan tenang. Rio memperhatikan semua perubahan itu dari jauh. Ia tidak lagi hanya mahasiswa yang makan gratis di warteg. Ia mulai membantu membawa karung beras, mengangkat galon, mencuci piring ketika Rere sibuk. Dan tanpa ia sadari, ia mulai menjadi bagian dari rumah itu. Bukan karena belas kasihan, tapi karena pilihan. Di malam hari, ketika warteg tutup dan tirai digulung ke atas, Rere sering duduk di lantai bersama Rio, membicarakan hal-hal kecil seperti rasa sambal yang terlalu pedas atau pelanggan yang selalu datang telat tapi tetap dilayani. Suatu malam, Rere bertanya dengan suara pelan, "Kamu percaya nggak kalau kebaikan itu selalu kembali?" Rio menatap langit-langit dapur yang masih bolong di sudut kanan. "Kalau dilihat dari hidup aku sih, mungkin iya. Tapi kadang jalannya lama banget. Kayak muter dulu ke ujung dunia baru balik lagi ke kita." Rere tersenyum. Ia tidak membantah. Tapi malam itu, sebelum tidur, ia menulis sesuatu di buku kecilnya. Kalaupun kebaikan gak kembali, setidaknya dia pernah ada. Dan itu cukup. Matahari belum sepenuhnya naik ketika suara tukang kayu terdengar dari belakang warteg Bu Mayang. Beberapa lembar triplex dan rangka besi diturunkan perlahan dari bak pick-up. Sementara dua pekerja muda mulai menata bahan sesuai sketsa yang telah dibuat oleh tim arsitek sederhana yang disewa oleh Rena dan timnya. Rere yang baru bangun sempat mematung di depan pintu dapur, menyaksikan pemandangan itu. Ia tak bisa mengerti sepenuhnya mengapa orang-orang itu begitu bersemangat membangun ulang dapur yang selama ini hanya digunakan untuk memasak lauk seadanya. Dapur yang dulu bahkan harus ditambal plastik setiap kali hujan deras datang. Bu Mayang datang dengan rambut digulung asal-asalan, mengenakan daster biru pudar. Tangannya masih basah karena baru mencuci beras. Ia menyentuh lengan Rere pelan, lalu berkata, "Kita bantuin, ya, walaupun sedikit." Hari itu menjadi hari pertama dalam hidup Bu Mayang di mana ia tidak lagi hanya mengurus warteg, tapi juga ikut menjadi saksi pembangunan sesuatu yang lebih besar. Bukan restoran, bukan rumah makan elit, tapi sesuatu yang masih memiliki napas warteg, namun bisa menjangkau lebih luas, sebuah dapur komunitas. Pak Rahman, yang hari itu mengenakan baju batik santai, datang membawa beberapa map berisi dokumen legalitas. Ia tidak ingin campur tangan terlalu dalam teknis, tapi ia ingin memastikan bahwa semua bentuk bantuan yang diberikan tidak membuat Bu Mayang merasa dikendalikan. Karena, menurutnya, tulang punggung proyek ini adalah ketulusan Bu Mayang, bukan uang siapapun. Bu Mayang tetap punya kendali penuh, katanya pelan saat duduk berdua dengannya di ruang tamu kecil yang hanya diberi sekat lemari es. "Kalau suatu hari ibu tidak nyaman, ibu bebas menghentikan semuanya. Tapi kami hanya ingin membuka jalan. Jalan yang mungkin bisa dilalui orang-orang baik lainnya." Bu Mayang tidak langsung menjawab. Ia menyuguhkan teh manis dan mengangguk pelan, lalu berkata, "Kalau ini memang bisa bikin orang lain merasa pulang, saya tidak punya alasan untuk menolak. Saya hanya takut jadi sombong." Rena masuk dari belakang dengan membawa pot kecil berisi tanaman sirih. Ia menaruhnya di sudut rak. "Tidak semua orang diberi keberuntungan untuk bisa berbagi, Bu. Tapi ibu sudah melakukannya bahkan ketika belum punya apa-apa. Itu yang membuat tempat ini istimewa." Rio datang tidak lama setelah itu. Ia membawa buku catatan dan pena. Hari itu, ia resmi diminta membantu mencatat stok bahan makanan dan mengelola pembukuan harian. Bu Mayang sempat terkejut melihat perubahan Rio yang begitu cepat. Ia bukan lagi mahasiswa pemalu yang diam-diam makan tanpa bayar, tapi sudah menjadi bagian dari denyut tempat itu. Selama berminggu-minggu, pembangunan berjalan tanpa henti. Ruang dapur dibongkar dan diperluas. Tempat mencuci ditambah bak besar. Beberapa kompor baru dipasang, termasuk satu kompor industri yang diberikan secara cuma-cuma oleh relasi Rena di sebuah pabrik alat masak. Bagian dalam warteg tetap dipertahankan. Bangku panjang itu tetap ada. Begitu pula dindingnya yang penuh tempelan nota pesanan dan potongan doa-doa kecil dari majalah lama.
Yang berubah adalah suasana. Setiap pagi, warga sekitar mulai berdatangan bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk ikut membantu. Ada yang menyumbang telur, ada yang membawa beras dari kampung. Bahkan ada pensiunan guru yang setiap Sabtu datang untuk membantu menuliskan daftar menu harian dengan spidol berwarna-warni. Hari Minggu, yang dulunya hari tutup bagi warteg, kini diubah menjadi hari berbagi. Siapapun bisa datang, makan tanpa harus membayar, dan bahkan bisa membawa pulang makanan untuk keluarganya. Rio menjadi koordinator utama hari itu. Ia membuat sistem antrian dan memastikan tidak ada yang merasa didahulukan atau diabaikan. Satu hari di bulan ketiga setelah semua renovasi selesai, Rere membawa pulang surat undangan resmi. Ia diterima sebagai peserta pelatihan kuliner gratis yang disponsori oleh yayasan tempat Rena bekerja. Pelatihan itu akan berlangsung selama 6 bulan di kota lain, dan semua biaya ditanggung. Bu Mayang sempat ragu melepas putrinya. Tapi Rio, yang sore itu duduk di pojok meja sambil mencatat pesanan, menoleh dan berkata, "Bu, Rere punya kesempatan untuk tumbuh lebih tinggi. Kita nggak bisa selamanya di sini. Tapi kalau dia pulang nanti, dia akan bawa sesuatu yang lebih dari sekadar resep masakan." Mata Bu Mayang basah. Ia menunduk dan mengangguk. Rere menangis dalam diam, lalu memeluk ibunya. Ia tahu warteg itu akan baik-baik saja. Ia tahu Rio bisa menjaga tempat itu sementara waktu. Tapi lebih dari itu, ia tahu hatinya akan selalu terikat pada dinding-dinding sempit yang dulu pernah hampir ambruk. Pada suatu malam, saat listrik padam sejenak karena cuaca buruk, seluruh warga sekitar berkumpul di depan warteg. Mereka menyalakan lilin, membawa gitar tua, dan menyanyi bersama. Lagu yang dinyanyikan bukan lagu modern, hanya lagu lama yang sering diputar di radio, tentang rumah dan rasa syukur. Pak Rahman duduk di belakang, tak berkata apa-apa. Rena bersandar di dinding sambil merekam suasana. Ia tahu proyek ini berhasil bukan karena dana besar, tapi karena ada jiwa yang menyatu di dalamnya. Sebuah tempat kecil yang kini menjadi jantung baru bagi mereka yang nyaris tidak pernah disapa dunia. Bu Mayang menatap semua itu dari balik jendela. Di tangannya ada segelas susu hangat yang ia buat sendiri. Ia tersenyum, lalu berbisik pelan. "Tuhan, ternyata hidup bisa berubah semanis ini. Ya, kalau kita tidak pernah berhenti jadi manusia." Pagi itu, udara masih dingin saat sinar cahaya menyelinap melalui celah jendela dapur. Tidak ada asap tungku matahari, karena sinarnya sudah memadai. Sebagian besar penduduk kampung sudah mulai bergerak. Para ibu membawa ember, beberapa anak remaja membantu menata kursi di teras warteg. Bahkan sebelum listrik menyala, ada kesan rasa memiliki bersama yang tidak pernah terbeli. Rena kembali ke rumah setelah 1 pekan pelatihan kuliner. Ia menyambut langkah pertamanya bukan dengan lelah, melainkan dengan kerinduan yang dalam. Tubuhnya gemetar halus ketika kaki melangkah ke dalam dapur baru yang kini luas itu. Aroma rempah dan ayam bubur masih tercium samar, meskipun warung sudah tutup sejak beberapa jam lalu. Rio muncul dari sudut, menyapa dengan senyum lebar. "Rere, aku pikir kamu pulang minggu depan. Kirain koordinasi pelatihan harus selesai dulu." "Setelah pulang cepat, aku rindu," jawab Rere lembut. "Dan proyek ini belum selesai. Tapi rindu harus segera ketemu." Mereka tertawa kecil, lalu menyatu dalam pelukan singkat. Hari itu menjadi Sunday sharing besar, seperti mestinya. Rena membuka kotak berisi resep baru yang ia pelajari. Ia membacakannya dengan perlahan, sementara Rio menuliskannya di papan tulis dinding sembari mengajak anak-anak kampung mencobanya. Menu baru itu sederhana: bubur kacang hijau dengan kelapa parut, mie ayam jamur yang dipadu dengan bawang goreng dan minyak cili bubuk buatan sendiri, dan 1 resep minuman baru dari buah lokal yang menghasilkan rasa segar tanpa bubuk maupun pemanis tambahan. Semua resep itu bukan untuk menambah harga jual, melainkan untuk memberi pilihan sehat bagi pelanggan setia mereka yang sering datang setiap hari. Saat makan siang kecil berlangsung, sejumlah relawan datang membawa bingkisan. Ada sumbangan beras, telur, sayur, bahkan beberapa kaleng madu murni dari pengusaha desa tetangga. Semua disambut dengan tangan terbuka. Tidak ada embel-embel pemasaran. Hanya ucapan, "Terima kasih,"
yang terdengar tulus berulang, tidak menggurui. Siang menjelang sore, pengawas keamanan kelurahan datang. Ia membawa surat rekomendasi atas bantuan pemerintah untuk warteg komunitas ini. Ada dana perbaikan plafon, akses air bersih permanen, dan bantuan kayu bakar gratis setiap pekan. Semua itu diserahkan kepada Bu Mayang secara formal. Ia menandatangani dokumen yang sama sekali tidak ia pahami secara rinci, namun hatinya tahu bahwa ini lebih dari sekadar bantuan. Ini penghargaan pada ketulusan yang tetap teguh meski tak butuh sorotan. Dorongan dari pemerintah lokal membangkitkan kepercayaan diri warga. Mereka mulai mengorganisir kegiatan kecil, pembacaan Al-Quran pagi hari, belajar bahasa Inggris gratis untuk anak-anak kampus yang tinggal di kos-kosan dekat warteg, dan sesi diskusi, hidup apa itu manusia, setiap Sabtu sore. Semua secara sukarela. Semua tumbuh dari akar yang sama. Warteg kecil, berhati besar. Malam harinya, Pak Rahman dan Rena hadir kembali. Mereka duduk di kursi panjang sambil menyaksikan suasana penuh tawa dan doa. Rere memberi penghormatan kepada ibunya di depan sekitar 20 orang yang sudah mulai rutin datang. Ia menyampaikan terima kasih atas kasih sayang yang membuat tempat ini menjadi lebih dari sekadar warteg. Rena bicara dengan suara lembut. Ini bukan proyek komersial. Ini rumah kedua bagi orang yang lapar, baik perut maupun hati. Pak Rahman menatap Bu Mayang, yang duduk di kursi paling depan. Air matanya tertahan. Ia bangkit dan melangkah mendekat, lalu meminta izin berbicara. Kami hanya manusia biasa. Bapak Ibu di sini jauh lebih istimewa. Kalau hari ini warteg ini menjadi simbol hati yang jujur, maka saya hanya ingin menaruh pujian di tempat yang tepat. Terima kasih sudah menjaga tempat ini tetap hangat, walau bahan resikonya sederhana. Beberapa orang menangkupkan tangan ke hati. Rena lalu mempersilakan semua orang berdoa bersama, bukan meminta berkah, tapi memaknakan kebersamaan yang sudah tumbuh menjadi kekuatan. Lagu kebersamaan dilantunkan lagi di bawah cahaya lampu temaram kala malam tiba. Ada suara sholawat, ada tawa anak-anak kecil, bahkan ada pengamen jalanan yang dipanggil Rena sukarela untuk menghibur. Semua bergerak tanpa skenario. Semua merasa menjadi bagian dari jiwa tempat itu. Di tengah kerumunan, duduklah Bu Mayang. Ia menatap kursi kosong di pinggir teras. Ia teringat masa-masa sulit dulu. Dapur bocor, kursi reot, lampu mati, serta perasaan ditutup oleh penghuni kota yang cepat berkesimpulan. Kini ia duduk dalam ketenangan yang datang dari hati orang-orang yang memilih tetap di sini, bukan karena mereka tergantung, tapi karena mereka memilih memberi kembali. Ketika semua orang pulang, hanya tersisa api hangat dari lilin-lilin kecil dan sisa makanan gratis untuk yang membutuhkan. Rena menutup pintu terakhir. Ia dan Rio berjalan pulang bersama. Dalam langkah samar mereka, terasa bahwa batas antara kemewahan dan kesederhanaan telah dihapus, dan yang tersisa hanyalah kemanusiaan yang tersimpan dalam tiap refrain lagu yang mereka nyanyikan tadi malam. Di pagi hari berikutnya, saat matahari menyembul lembut di atas pepohonan kampung, Rere tiba di warteg, menyapa senyuman petugas keamanan, petugas kesehatan, bahkan anak-anak kampung yang mulai mengerumunki dengan pertanyaan tentang resep minuman baru. Ia menatap dinding penuh catatan doa kecil di samping rak bumbu. Tulisan tangan warga yang dulu berpikir ia sekadar tukang masak sederhana kini menjadi hiasan nilai spiritual. Ia tahu semua ini adalah akhir bahagia, tapi bukan akhir cerita. Ini awal baru. Awal dari kemungkinan-kemungkinan yang lahir dari satu tindakan sederhana.